Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam persekutuan keluarga di malam hari ini. Mengawali persekutuan kita, mari bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduhnya secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bermazmur untuk memuliakan namanya di awal persekutuan ini. Dari Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan dunia dialah kita, umatnya dan kawanan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menaikkan kidung pujian, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan bala sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari ini kami diberikan berkat yang berlimpah. Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami, menuntun kami dari pagi hingga di malam hari ini. Dan di saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami minta Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah di malam hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini mau jadi dalam nama Bapa, Anak dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kidung Jemaat 17 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Tuhan Allah hadir. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikaulah yang asa, patut dimuliakan seberhana Allah. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini dan dalam bacaan Alkitab sesuai dengan tuntunan dari Sabda Bina Umat yang malam hari, yaitu dari Keluaran 21 ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Jika kita sudah mempersiapkan Alkitab kita, mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah di malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Di saat ini Tuhan, dalam ibadah keluarga di malam ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Ya Tuhan, tolong kami sehingga kami mau membaca dan mendengar firman Tuhan di malam ini dengan baik dan benar. Dan tuntun juga hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau perkatakan lewat firman di malam ini ya Tuhan. Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membacakannya. Saya akan membacakannya saja. Saya menjemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan ayat yang 27. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah keluarga di malam hari ini kita menyambung firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam ibadah hari Minggu kemarin, tentang masih dalam konteks kebebasan ya. Dan malam hari ini kita berbicara juga tentang budak. Kalau di hari Minggu kemarin kita masih bicara tentang hak-hak budak, tapi yang kemarin kita bicara tentang hak budak Ibrani. Dan di malam ini dalam ibadah keluarga kita bicara tentang hak seorang budak juga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jika kita membaca khususnya kitab Keluaran, begitu banyak aturan ya yang Tuhan sediakan buat umat Israel. Nah, sebetulnya aturan-aturan ini dibuat supaya pertama umat Israel itu hidup dengan teratur dalam kumpulan bangsa atau umat pilihan Tuhan itu ya. Lalu yang kedua, sebetulnya Tuhan ingin supaya umatnya ini, umat Israel ini menjadi model dari sebuah bangsa, sebuah umat manusia
yang hidup dengan keteraturan dan hidup menyembah Allah yang hidup. Supaya nanti umat Israel ini menjadi role model bagi bangsa-bangsa di sekitarnya nanti ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka harus dengan aturan yang Allah buat itu untuk mengatur mereka tata cara hidup sosial, ekonomi, masyarakat, politik itu supaya terlihat baik adanya dan itu menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain, umat lain. Sebetulnya itu bagian dari cara Tuhan supaya umat ini menjadi saksi bahwa mereka menyembah Allah yang hidup, supaya umat lain itu melihat bahwa oh iya ini bangsa yang lain hidupnya dengan cara-cara kita. Mereka punya Allah yang hidup dan mereka hidup dengan sangat teratur. Dan buktinya itu Allah memberkati mereka. Dan Allah mereka itu memberkati mereka dan mereka subur menjadi bangsa yang kuat dan besar. Nah sebetulnya itu tujuan daripada Allah mengatur hidup umat Israel supaya mereka hidup teratur dengan aturan, kemudian mereka menjadi role model bagi bangsa-bangsa lain, umat lain. Dengan kata lain mereka menjadi saksi bagi bangsa lain bahwa Allah yang mereka sembah ini adalah memang Allah yang hidup. Dan orang lain bisa percaya kepada Allah Israel itu juga. Sebetulnya sama dengan kita di saat ini. Tuhan menginginkan kita hidup dengan baik dan benar supaya kita menjadi saksi kepada orang lain. Nah itu ketika kita baca kitab Keluaran dan aturan-aturan yang memang disiapkan Allah kepada umat Israel. Nah yang menarik adalah Allah mengatur juga sampai kepada sistem sosial yang ada ya. Jadi kalau kita dengar khotbah kemarin, Allah mengatur sampai ke aturan tentang budak, hamba yang ada di dalam umat itu. Nah, seperti kita tahu ya bahwa budak di saat itu adalah memang sebuah sistem sosial yang lumrah dan itu sudah terjadi bahkan sebelum bangsa Israel ini dibawa keluar kan. Kita ingat Yusuf. Yusuf itu juga kan dibeli oleh Potifar dan itu budak saat itu, zaman itu. Dan sebagai budak, seperti yang sudah kita dengar dalam berita firman yang disampaikan kemarin, itu memang dia sebagaikan barang saja, tidak ada punya hak apa-apa. Dan dia seperti, ya memang tidak punya harga. Jadi kalau orang mau beli budak itu, dia akan cek dulu, seperti Yusuf, itu dicek sama Potifar, oh ini dikorek-korek lah hidungnya, ini jorok gak sih? Dilihat-lihat kupingnya, oh ini jelek nih saya gak mau pakai gitu ya. Kalau dilihat, wah ini segar, mukanya fresh, nah ini bagus nih buat ini saya ambil deh yang ini. Gitu. Jadi benar-benar budak itu gak ada artinya apa-apa, seperti barang aja diperjualbelikan, itu jauh sebelum itu. Dan itu Yusuf ketika itu dibawa ke Potifar, tapi kita tahu Yusuf adalah budak yang disertai oleh Tuhan sehingga dia punya berkat bagi umatnya ya, Tuhan pakai dia. Nah oleh karena itu juga Allah mau mengatur juga sistem sosial saat itu memang seperti itu. Dan orang Israel sendiri itu saat di Mesir memang mereka sebagai budak tidak ada kebebasan. Setelah Yusuf meninggal, terus Firaun yang tidak mengenal Yusuf memperlakukan mereka seperti budak. Dan kita sudah tahu itu, mereka bekerja siang malam tanpa upah segala macam buat batu bata dari jerami dan itu ditindas benar. Nah itu sistem saat itu. Nah tetapi Allah melihat, Allah mau mengatur itu di dalam umatnya, umat Israel. Sehingga mereka harus menjadi role model buat orang lain atau bangsa-bangsa lain. Nah karena itu Tuhan mengatur ini supaya umatnya tertib dan juga menghargai budak itu. Nah dalam bacaan kita
kita bisa lihat ya bagaimana aturan ini diatur supaya lebih baik tentang budak. Ayat 26 dikatakan sama sebetulnya ya dengan ayat 27. Ayat 26 itu berbicara tentang apabila seorang memukul mata budaknya. Lalu ayat yang ke-27 berbicara tentang jika ia menumbuk sampai tanggal gigi. Jadi mata rusak, kemudian gigi rusak budak itu. Nah, kemudian ada jaminan buat si budak itu, yaitu tuannya itu jika matanya rusak atau giginya tanggal, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka. Itu ya, kalau mata rusak, kemudian giginya. Jadi memang diperlakukan secara fisik juga bisa saat itu. Tapi kita lihat bagaimana Allah mengatur supaya ada keadilan gitu ya. Ada menghargai orang lain gitu. Jadi sebetulnya konteks besarnya adalah Allah itu sangat mengasihi manusia gitu. Siapapun dia gitu ya. Dan dalam keadaan apapun Allah sangat mengasihi. Itu dalam hal besarnya. Tetapi Allah juga melihat situasi saat itu dengan sistem sosial saat itu. Allah mengatur supaya strata sosialnya ada orang yang punya budak, ada orang yang menjadi budak. Tapi mereka ini semua adalah manusia ciptaan Allah yang Allah kasih. Apalagi umat berani ya. Nah ini Allah mengatur sampai bahkan orang lain di dalam umat itu yang menjadi budak. Nah seperti yang saya bilang dalam konteks besarnya itu Allah sangat mengasihi manusia. Sehingga itu dia mengatur situasi ini. Nah sehingga budak pun yang tidak punya hak itu Allah atur. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu sebetulnya apa yang menjadi pelajaran kita bagi kita semua di saat ini ya? Yang pertama, saya punya beberapa catatan. Itu tadi yang saya katakan ya, bahwa Allah itu menunjukkan kasih-Nya tidak membeda-bedakan manusia. Jadi kalau Allah sudah tidak membedakan, mengapa kita mesti membedakan gitu ya? Maksudnya ketika kita berada di posisi menguasai seseorang atau pimpinan lah katakanlah gitu ya. Nah Allah menunjukkan kasih yang dia tunjukkan kepada kita itu supaya kita juga mengasihi orang lain di dalam kehidupan kita gitu. Di satu saat ketika kita misalnya berada pada posisi pimpinan, itu kasih kita itu kepada bawahan itu harus ada gitu. Adil itu ya, tidak semena-mena dan sebagainya. Begitupun terhadap orang lain. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia sudah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama. Itu sebetulnya konteks besarnya yang Tuhan ingin nyatakan dari bacaan kita ini. Artinya di mata semua orang itu sama. Jadi nggak ada orang yang sombong gitu ya, angkuh dan sebagainya. Karena buat apa angkuh dan sombong? Kita sama gitu kan. Mendingan kita rendah hati. Karena Allah itu memang kasih dan juga mengasihi kita. Lalu yang kedua, kita lihat dalam bacaan kita itu memang ada tindakan fisik ya, sehingga orang lain terluka, orang lain cedera gitu kan. Artinya budak itu matanya luka, kemudian satu lagi giginya tambal, itu mencederai orang lain dan itu mengambil tindakan fisik. Nah oleh karena itu lewat bacaan ini, itu tadi kita tetap berpegang pada kasih yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Itu yang kedua. Dengan apa? Dengan cara jangan sampai kita dengan tindakan kita orang lain merasa rugi. Bisa karena tindakan fisik, percederaan, maka itu jangan sampai terjadi percederaan gitu ya, perkelahian yang mengakibatkan orang lain rugi. Bisa juga merugikan orang lain itu dengan cara yang kita buat, misalnya perkataan, juga dengan
membuat cerita-cerita palsu, cerita fitnah yang kita orang lain. Itu semua sebetulnya diatur supaya kita hidup menjadi contoh buat orang lain. Nah, lalu yang ketiga, kita hidup untuk saling menghormati sesama. Apapun keadaan orang lain itu, kita harus menghormati dia. Ini memang ketika saya merenungkan firman ini, saya bilang benar ya bahwa memang saat itu ada orang yang mungkin karena ulahnya juga dia berada di posisi yang di bawah, artinya dia harus menjadi budak karena kebutuhan ekonomi dan sebagainya, mungkin karena kesalahannya, tidak ini segala macam, dia harus menanggung akibat ekonomi, sehingga untuk mempertahankan hidupnya akhirnya dia mengabdikan dirinya sebagai budak di orang lain. Dan juga mungkin karena sistem sosial saat itu. Tetapi kita lihat begitu besar, Allah melihat sampai detail itu di saat itu ya, sehingga Allah mengatur supaya orang Israel itu tidak semena-mena terhadap budaknya, terhadap orang lain. Nah, ini yang juga Tuhan ajarkan kepada kita. Simpel saja, sangat sederhana dari bacaan ini. Kita mau belajar tentang bagaimana kita melihat semua orang itu sama di mata Allah. Lalu kita belajar juga tentang jangan sampai kita merugikan orang lain. Karena ya, lalu yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana kita menghormati orang lain. Semuanya ini kita lakukan karena kita sadar sungguh bahwa Allah tuh yang besar, yang tinggi dan yang berkuasa itu justru mau mengasihi kita. Lalu kalau kita buat hal yang berbeda dengan kasih Allah itu kan jadi aneh gitu ya. Nah, itu harus kita sadari. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang semena-mena, orang merasa diri mampu, angkuh dan sebagainya, itu menganggap orang lain kecil, menganggap orang lain diabaikan orang lain karena status sosial, itu sesuatu yang aneh sebetulnya. Orang yang belum sadar, orang Kristen, orang percaya nggak boleh begitu. Dia harus sadar sungguh bahwa dia ini hamba, seperti dulu hamba, hina. Tapi karena Tuhan mau angkat dia, mau bawa dia, mau tebus kesalahan dan dosanya, lalu dia ditempatkan di tempat yang terbaik. Nah itu kalau kita sadar itu, kita dimanapun, kita pasti memperlakukan orang lain itu tidak dengan semena-mena. Itu orang bergereja harus meyakini itu, harus menyadari itu. Kita tidak bisa memperlakukan orang dengan semena-mena. Simpel sekali dari bacaan ini, kita bisa belajar itu. Allah yang penuh kasih, Allah meminta kita juga untuk mengasihi orang lain gitu. Siapapun dia, mau dia bawahan kita, mau dia orang yang kita anggap nggak punya apa-apa, apa untungnya kita meremehkan dia gitu ya. Nah, karena Allah sendiri sudah mengangkat kita yang dulu debu, yang dulu hina, yang dulu harus mati karena harus kita, Allah angkat kita duduk sebagai anaknya. Sehingga dia tidak menganggap kita lagi hamba, tapi dia menganggap kita anak. Anak itu punya kedudukan yang baik dalam keluarga, beda dengan budak, beda dengan hamba kan. Jadi itu sebetulnya poin penting dari firman kita di malam ini. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah mengatur umatnya itu, Allah mengatur bagaimana saling mengasihi, itu juga mengatur kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam kehidupan persekutuan. Tidak ada satu orang pun yang menganggap lebih tinggi daripada yang lain. Semua orang sama, bekerja sama. Dan yang paling penting semua orang menghormati dan mengasihi sesama. Itu firman kita di malam hari ini. Dan semoga firman ini yang simpel dan sederhana ini mengingatkan kita kembali siapa diri kita yang sudah dikasihi Allah dan bagaimana kita hidup mengasihi orang lain. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyambut renungan firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan kita di malam hari ini, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 117 ayat 1, ayat 10 dan ayatnya yang ke-13. Ajar kami melakukan.
Mari kita masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara doksologi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Karena kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan, sehingga Engkau boleh mengampuni kami. Engkau boleh mengangkat kami bukan sebagai hamba lagi, tetapi sebagai anak-Mu ya Tuhan. Dan karena kasih-Mu itu Tuhan, kami boleh diselamatkan. Dan oleh karena itu Bapa, melalui firman di malam hari ini Engkau mengajarkan kami, dan Engkau juga menyadarkan kami bahwa karena kasih-Mu itu yang sudah terlebih dahulu Engkau nyatakan kepada kami Tuhan, sehingga kami wajib mengasihi sesama kami. Kami mensyukuri akan berkat-Mu ya Bapa, karena keselamatan yang Kau berikan, kasih-Mu Bapa, dengan kami mengasihi sesama kami. Kami juga diingatkan untuk juga merangkul yang lemah. Kami juga diingatkan untuk menghormati sesama manusia, mengasihi sesama kami, dan kami juga diingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Engkau mengatur kami dengan baik dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga, persekutuan, kehidupan anak-anak-Mu, supaya kami menjadi contoh buat orang lain. Bahkan buat orang-orang yang belum mengenal-Mu ya Tuhan. Supaya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan lewat sikap hidup kami yang mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, di malam ini kami boleh belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Bapa, di malam ini juga kami berdoa buat gereja-Mu, umat-Mu di Jemaat GPIB Panjang Rahmat Depok. Tuhan, Engkau memberkati kami dari keluarga-keluarga dalam persekutuan jemaat ini, pribadi lepas pribadi. Engkau lawatilah semua kami yang penuh dengan pergumulan dalam kehidupan kami. Baik pergumulan akan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan akan kehidupan keluarga, orang tua, anak, suami dan istri. Kau tahu Tuhan, bahkan lebih daripada yang kami pahami sendiri. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau lawatilah kami satu persatu, keluarga demi keluarga Tuhan, sehingga kasih Tuhan ada senantiasa bersama dengan kami. Bapak, kami juga berdoa untuk persekutuan umat ini ya Tuhan, jemaat-Mu, umat GPIB Panjang Rahmat Depok. Tuhan berkati kami dalam seluruh kegiatan panggilan pengutusan dan pelayanan kami Bapak. Kami merindukan akan tempat ibadah dan kami selalu datang untuk membawakan kerinduan kami ini kepadamu. Bapak, kami berdoa untuk proses yang sedang berjalan. Kami sudah membentuk tim 90-60 untuk proses perizinan dan proses pengumpulan tanda tangan, dan kami bersyukur bahwa kami boleh melewati satu proses, yaitu kami boleh mengumpulkan 90 KTP dan kami akan melanjutkan untuk memprosesnya ya Bapak. Bahkan kami semua umat Tuhan di Jemaat Panjang Rahmat Depok yang boleh berpartisipasi untuk mendukung proses ini ya Bapak. Tuhan berkati kami kiranya Bapak. Dan kami akan melanjutkan dengan proses selanjutnya Bapak. Engkau berkati tim kerja ini Bapak, sehingga kami boleh menyusun sebuah rencana kerja yang baik, yang Tuhan pimpin dan sertai dengan hikmat-Mu, supaya kami benar-benar dapat mengaturnya dengan baik ya Bapak. Seturut kehendak-Mu untuk melanjutkan tahapan demi tahapan, baik tanggal 60, baik pendekatan dengan lingkungan, pemerintah, dan juga dengan tokoh-tokoh yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap orang yang terpanggil untuk bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan ini Tuhan, baik presbiter, baik juga pengurus-pengurus unit misioner, PLK dan komisi, bahkan semua umat-Mu Tuhan jemaat ini ya Bapak. Sehingga boleh bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan, anggota jemaat yang sakit. Tuhan berkati para lansia,
para yang sakit di rumah maupun yang sementara terbaring juga di rumah sakit. Tuhan berkati. Kami teringat kepada saudara-saudara kami, Ibu Yulia Napitupulu yang dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan terus menguatkan beliau, dan kami percaya Tuhan berada dalam seluruh rencana untuk pengobatan dan kesembuhannya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua yang lemah tubuh ya Bapa, Opa Simbolon dan juga Oma Simbolon. Tuhan juga berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Juga Ibu Oma Berjinci Kupa, Oma Popon Simanjuntak juga yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka sehingga mereka juga dalam berkat Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan mereka. Saudara-saudara kami yang juga terus bergumul dengan kesehatan mereka, baik Pak Freddy Sartian, juga Pak Benjamin Suma, juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang kami tidak dapat sebut satu demi satu, tapi mereka berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati dan lawatilah mereka Bapa, sehingga berkat kesehatan dan kesembuhan Tuhan sediakan bagi mereka. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati adanya ya Bapa. Tuhan topang dengan kehidupan ekonomi yang baik. Tuhan topang dengan kehidupan kesehatan yang baik. Dengan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengontrol semua yang terjadi di saat ini Tuhan, masa-masa pandemi COVID-19. Kami percaya semua dalam kontrol Tuhan ya Bapa. Kami bersyukur kami mendapat berita bahwa di Indonesia sudah mulai pengembangan vaksin, dan Tuhan berkati semua mulai berjalan hanya oleh kehendak-Mu Bapa. Berkati pemerintah pusat, presiden, juga gugus tugas di pusat maupun di daerah-daerah Bapak, sehingga penanganan pandemi ini di Indonesia boleh berjalan dengan baik. Begitupun masyarakat juga dengan kepatuhan yang baik, sehingga kami semua dapat melewati masa-masa ini Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah bangsa ini ya Tuhan, sehingga kami tidak terpuruk jauh karena kejatuhan ekonomi Bapa. Tapi Tuhan menopang kami Tuhan, sehingga bangsa Indonesia, masyarakat tetap menikmati berkat-berkat dan kesejahteraan ekonomi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan bangsa dan negara ini ke dalam tangan. Bapa, kami berdoa juga untuk kami semua yang terlibat dalam pelayanan di dalam ibadah-ibadah di jemaat kami Tuhan. Engkau berkati tim Komisi Litbang, Andre, Aku Sabah, dan seluruh kerelaannya untuk bekerja dalam tim digital ini Tuhan. Tuhan berkati dia dan keluarga, dan juga berkati kehidupan dalam pekerjaannya dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk Ade dan Christine juga yang melayani di saat ini sebagai pemandu lagu dan organis. Tuhan berkati dalam pelayanan ini Tuhan, senantiasa menjadi berkat. Kami berdoa untuk Pak Petra Lesilolo juga yang melayani sebagai pelayan dua. Tuhan berkati dengan kehidupan keluarga, anak dan istri, dan Tuhan lindungi dengan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semua Bapa dalam tugasan pelayanan ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 433 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama di saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan melalui persembahan ini kami yakin dan percaya bahwa nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Berkati persembahan yang telah diberikan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 116 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Mari kita terima berkat dan nanti diakhiri dengan
Pujian Bapa, terima kasih. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kasih dan tuntunan Roh Allah yang kudus, mau tinggal menyertai kita semua hari ini, besok, terus kekal sampai selama-lamanya.